ini kalau kita lihat Pak dalam proses pencampuran ini kan dikatakan ada zat aditif juga yang ditambahkan ya Pak kepada BBM ini begitu. Nah Anda sendiri melihatnya ini zat aditif ini untuk apa Pak? Baik, Mbak Cinta. Jadi selain pewarna seperti yang sudah kami jelaskan tadi, ada lagi aditif yang ditambahkan tapi untuk bahan bakar yang non subsidi. Jadi seperti Pertamax sama Pertamax Turbo. Aditif ini sebetulnya gunanya bukan untuk mengubah sifat fisika kimia, tapi untuk mengubah kinerjanya, Mbak. Jadi kalau di dalam spesifikasi yang ditentukan oleh Dirjen Migas, memang tidak ada yang namanya injektor cleanliness, kemudian intake valve staking atau intake valve deposit, pembahasan chamber deposit memang nggak ada. Tetapi dalam spesifikasi internasional yang dimuat di dalam Worldwide Fuel Charter itu ada. Nah, Pertamina kan punya pesaing ya Mbak, di mana pesaingnya juga menggunakan kinerja aditif tadi sebagai salah satu marketing tools-nya. Misalkan bahan bakar kami bisa mencegah terbentuknya deposit di dalam mesin hingga 80% misalnya kan ya. Nah, karena pihak kompetitor menggunakan jargon itu, maka Pertamina juga tentu tidak mau kalah. Maka dia menambahkan aditif paket deterjen, di mana di dalamnya ada fungsi deterjen, fungsi dispersan, fungsi antioksidan, fungsi anti korosi, dan fungsi demulsifier. Apa itu? Deterjen adalah gunanya untuk membersihkan komponen mesin, Mbak, supaya dia tetap bersih. Kenapa harus dijaga bersih? Karena kalau misalkan terbentuk kerak atau deposit di katup masuk, maka akan menghalangi campuran bahan bakar dan udara untuk masuk ke ruang bakar. Akibatnya tentu karena suplainya kurang, maka daya yang dihasilkan akan turun. Sehingga pengendara kendaraan yang menginginkan kecepatan tertentu dengan injakan gas tertentu kok merasa bahwa kecepatannya seperti yang dia kehendaki atau seperti yang dia biasa jalankan kendaraannya tidak terpenuhi, maka kemudian dia akan menginjak gas lebih dalam sehingga akibatnya suplai bahan bakar lebih banyak, lebih boros, dan juga emisinya lebih tinggi. Kemudian kalau dispersan adalah supaya kontaminan yang ada di dalam bahan bakar itu yang teraglomerasi dipecah sehingga menjadi kecil-kecil. Akibatnya penggunaan filter bisa menjadi lebih lama. Selain itu juga mencegah terbentuknya kerak di dalam injektor yang akan mengurangi juga suplai bahan bakar. Nah, antioksidan adalah untuk mencegah oksidasi dari molekul bahan bakar. Anti korosi karena bahan bakar itu boleh mengandung sedikit air sampai dengan 500 ppm. Maka kita tahu bahwa air adalah media yang bisa menjadi katalis untuk terjadinya korosi sehingga diamankan dengan fungsi anti korosi tadi. Nah, kemudian demulsifier adalah untuk mengurangi kandungan air yang ada di dalam bahan bakar. Airnya diendapkan sehingga nanti tinggal ditrim. Jadi aditif ini tidak mengubah spesifikasi migas, tetapi memperbaiki kinerjanya sehingga kendaraan bisa beroperasi secara normal dalam jangka waktu yang panjang. Baik Pak Tri, artinya pencampuran BBM dan di dalamnya terdapat zat aditif ini sejauh ini memang harus dilakukan ya Pak ya. Artinya Anda tadi menyampaikan bahwa ada manfaat-manfaatnya, tapi apakah ada dampak negatif juga Pak dari proses pencampuran yang menggunakan zat aditif ini? Iya, nggak ada Mbak. Jadi kalau misalkan pencampuran ini dilakukannya adalah di depo atau ketika bahan bakar itu sudah memenuhi spesifikasi migas. Kemudian apakah ada dampak negatifnya dari situ? Tidak ada selama dosis yang dicampurkan itu adalah sesuai dengan dosis yang direkomendasikan oleh suppliernya. Kalau misalnya pencampurannya dilakukan berlebihan, maka ada kemungkinan bahwa katupnya akan macet atau ringnya akan macet sehingga pemasukan bahan bakar akan berkurang ataupun kompresinya atau tekanan dari ruang bakarnya akan berkurang juga. Nah, kalau itu yang terjadi, maka kendaraan akan berkurang tenaganya atau bahkan mati karena kompresinya terlalu rendah. Baik Pak, lalu selanjutnya Pak, berbicara mengenai potensi praktik pengoplosan yang mungkin saja dilakukan oleh oknum-oknum di level bawah ya Pak ya.
Ini sebetulnya seberapa besar Pak, artinya proses ini bisa mengancam industri di tanah air? Karena kalau kita lihat Pak, saat ini kan artinya kepercayaan masyarakat menurun ya Pak ya. Dan mungkin bahkan mereka lebih memilih untuk beli BBM di tetangga sebelah misalnya. Bagaimana tanggapan Anda Pak terkait dengan hal ini dan seberapa besar situasi ini bisa mengancam industri di tanah air? Ya, baik Mbak Cinta. Kalau sistem pengawasannya berjalan dengan normal atau sesuai dengan aturannya, maka SPBU ini kan diawasi Pak, oleh Migas, oleh diuji ambil sampelnya secara rutin, kemudian diuji oleh Migas. Kalau misalkan ada penyimpangan dari spesifikasinya, maka kan ada sanksi Mbak bagi SPBU-nya. Misalkan SPBU-nya akan ditutup, pengusahanya akan diadili atau dipenjara karena ada sanksi pidana gitu dan sebagainya. Jadi misalkan pencampuran dilakukan oleh oknum lalu kemudian akan menyebabkan spesifikasinya bergeser, maka tentu ada konsekuensi yang akan ditim atau dipikul oleh pengusaha SPBU. Jadi kalau pengawasan itu berjalan sesuai dengan aturannya, maka kemungkinan untuk menjual bahan bakar yang tidak sesuai spesifikasi itu hampir nggak ada, Mbak.